Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan baik masalah dunia maupun masalah agama kita. Allah yang memberi jalan petunjuk kepada manusia, dan Allah juga yang memberi jalan kesesatan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan sesat selama-lamanya, dan barang siapa tidak diberi petunjuk, dia akan menempuh jalan kesesatan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di dalam program Ustaz Menjawab hari Ahad yang baik ini. Di studio telah hadir qari kita Abi Husaini. Kepada Abi dipersilakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Habib Husaini telah membaca 2 ayat. Kita terjemahkan saja 1 ayat. yakni ayat 186. Ya. Ayat 186 itu tentang tauhid kita. Ya. Tentang di mana Allah. Ya. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ya. Dan apabila ditanya kepadamu Muhammad tentang Allah, tentang aku, katakanlah hai Muhammad, aku ini dekat. Dekat dia itu. Ayat berapa tadi Abi baca? Ayat 180. 6. Nah. Dan apabila hamba-hambaku manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Tidak jauh Allah dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sebagai apa namanya, supaya kita manusia itu berdoa kepada Allah. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kita harus suka berdoa kepada Allah. Tapi ada syarat Nabi. Wal yu'minu bi. Itu syaratnya. Maka hendaklah mereka itu beriman kepadaku, memenuhi perintahku, ya, agar mereka memperoleh kebenaran. La'allahum yarsyudun. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah, jadi sebelum berdoa kepada Allah hendaklah mereka itu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman, silakan berdoa. Allah akan mengabulkan doa mereka itu. Tapi kalau tidak beriman berdoa, itu tidak ada jaminan dikabulkan doa oleh Allah. Jadi setiap doa yang dibacakan oleh hamba kepada Khalik, kalau hamba itu beriman, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak dikabulkan dalam waktu dekat, jadi Allah akan mengabulkan doa-doa insan ini dalam waktu yang lama. Misalnya setahu kita doa Nabi Ibrahim itu telah diminta ketika Nabi Ibrahim pertama kali membuat Ka'bah di Mekah bersama anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim dan anaknya berdoa.
supaya di negeri itu akan dilahirkan seorang rasul. Seorang rasul yang mengajak kepada tauhid. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu baru diterima 6.000 tahun. Nah, setelah Nabi Ibrahim wafat. Kemudian kan Allah menurunkan seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Itu kan 6.000 tahun lamanya. Jadi kalau kita berdoa pun harus seperti itu. Jangan mengharap cepat-cepat Allah mengabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan waktu kita hidup, dikabulkan ketika kita sudah lama meninggal dunia. Tapi doa yang pernah kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita berdoa, ya Allah berilah di antara anak cucu keturunanku itu supaya orang itu menjadi seorang ulama besar. Jadi Allah akan mengabulkannya. Doa yang sangat perlu cepat-cepat itu urusan Allah. Ada juga yang begitu berdoa langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau lama diterima juga urusan Allah. Malah ada yang tidak diterima di dunia. Di akhirat nanti doa-doanya disampaikan di dunia, di akhirat baru memperoleh jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam ilmu sufi ini, orang-orang sufi, orang tasawuf ini, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu banyak menyebut nama Allah, berzikir siang dan malam, kadang-kadang berzikir, dan mereka menjauhi diri dari dosa-dosa besar. Jadi orang tasawuf itu nggak mau nonton TV itu, karena di televisi itu banyak kali iklan-iklan yang nampak orang gitu kan. Orang tasawuf itu masuk pasar aja malas. Karena di pasar juga banyak setan-setan tuh kan. Banyak perempuan-perempuan yang membuka aurat gitu ya. Jadi kalau banyak orang bertasawuf itu mungkin Allah tidak akan menurunkan bala ke negeri itu. Karena tasawuf itu suci artinya. Orang yang suci, bersih, lahir batin. Jadi orang tasawuf itu tidak punya sifat-sifat dengki, khianat. Tidak ada. Mereka itu berkumpul, berzikir, mencari ridha ilahi, mencari ridha Allah, dan mencari ampunan Allah. Mereka berdoa kepada negeri ini supaya negeri ini aman, damai, dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok tasawuf ini adalah kelompok yang tidak cinta dunia. Mereka itu tidak membutuhkan berlebih-lebihan dalam dunia ini. Hidup mereka sederhana, hidup mereka itu tidak terlalu mewah, dan mereka tidak mau meminta-minta kepada penguasa. Jadi ulama tasawuf itu ulama yang lebih banyak berpasrah diri kepada Allah SWT. Jadi tidak suka buat proposal, mencari tambahan rezeki kepada pemimpin negeri, karena mereka menganut sebuah kehidupan yang lebih mencintai akhirat ketimbang mencintai dunia. Dan alhamdulillah di kota kita di Banda Aceh ini sedang bermuzakarah ulama tasawuf internasional yang dipusatkan di UIN Naraniri dan nanti malam ditutup oleh PLT Gubernur di Mesir Raya, ditutup Mudah-mudahan dengan zikir orang-orang tasawuf ini diterima oleh Allah, negeri ini akan aman dan damai. Aceh tidak lagi menjadi lumbung tempat orang-orang korupsi,
Kan itu kita harapkan ya. Jangan ada konflik macam-macam. Jadi Aceh ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang mendapat ampunan Allah, ya. Itu yang diharapkan. Negeri yang baik, ya, dan mendapat ampunan Allah Maha Pengampun. Jadi kita sebagai orang bukan ulama ya. Dan kita tidak diundang untuk acara itu kan. Ya. Tapi kita turut menyukseskan Acara itu. Kita mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli tasawuf dan kepada yang dari luar negeri itu. Selamat datang di bumi Aceh Serambi Mekah. Semoga aman damai di sini dan jangan cukup sekali datang ke Aceh, datang lagi, bawa ibu-ibu, cucu-cucu. Inilah Serambi Mekah, ya. Negeri Islam dengan mazhab Syafi'i, ya. Jadi alangkah baiknya ulama-ulama internasional itu juga mencintai Aceh dan akan kembali ke Aceh, ya, Apa saja. kapan saja. Jadi selamat bermuzakarah dan nanti malam ditutup di Masjid Raya Baitur Rahman. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, ya, tasawuf ini sebuah cabang ilmu dalam Islam yang memang bagus, ya, untuk kita memperhalus akhlak dan budi pekerti. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan.